Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas laptop gaming dari Asus yang sudah menggunakan prosesor terbaru dari Ryzen, yaitu Ryzen 5000 series yang ditandemkan dengan RTX 3060. Dan perkenalkan, ini adalah Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551HM. Gila ya, namanya panjang banget. Dan menurut saya Asus ROG Zephyrus Duo SE ini adalah laptop yang benar-benar multifungsi banget. Ibaratnya Zephyrus Duo adalah ROG yang digabungkan dengan ZenBook. Jadi dari segi desain, stylishnya itu masih ada ya, dan dia juga ultra slim juga. Look gamingnya pun juga masih ada ciri khasnya Asus Zephyrus. Dan kenapa namanya Asus Zephyrus Duo? Karena Mi-nya double, bukan ya, itu kan Mi Sedap Duo. Kenapa dia duo? Karena displaynya ada duo, ada double. Jadi ada satu bagian utama display satunya, dan satunya ada di bagian keyboard yang kalau misalkan kita tutup seperti ini dan kita buka lagi, dia akan muncul futuristik seperti ini. Untuk layar yang ada di bagian keyboard ini namanya adalah ROG ScreenPad, dan ada banyak banget hal yang bisa kita lakukan dengan ROG ScreenPad ini. Bukan hanya sebagai display. Pertama, kita bisa akses menu ROG Armoury Crate di sini, terus juga ada ScreenPad Plus untuk dual display dan shortcut menu Windows. Terus kita juga bisa menggambar karena dia memang touchscreen. Sayangnya untuk main display atau layar utamanya ini belum touchscreen ya, padahal secondary displaynya udah touchscreen. Jadi kalau misalkan kalian masih baru-baru pakai Zephyrus Duo ini, kalian akan bingung karena sering banget saya melakukan hal ini. Jadi ketika saya udah touchscreen di sini, tiba-tiba saya touchscreen di layarnya yang ini karena secara alam bawah sadar saya kira dua-duanya ini touchscreen. Untuk layar utamanya sebenarnya ada dua SKU, jadi ada yang 4K UHD dengan 120Hz refresh rate yang color gamut-nya lebih lebar dengan 132% sRGB dan Adobe RGB-nya 100%. Dan SKU yang 4K ini bakalan enak banget buat kalian para editor. Dan satu SKU lagi, SKU yang kita bahas ini, resolusinya memang masih 1920x1080 atau Full HD. Yah, kok kecil ya habis dari 4K ke Full HD. Tapi SKU yang satu ini menurut saya bakalan cocok buat kalian para gamers, karena untuk refresh rate-nya bukan ada di 120Hz, bukan ada di 240Hz, tapi ada di 300Hz dengan 3 millisecond response time. Jadi buat kalian para gamers kompetitif, dengan 300Hz 3 millisecond response time ini bakalan enak banget karena lebih responsif. Cuman kalau misalkan kalian masih kalah pakai Zephyrus Duo yang 300Hz ini, mending kalian beli X441M aja lah ya, jangan Zephyrus Duo karena percuma, tetap kalahan juga. Terus untuk secondary displaynya atau ROG ScreenPad kalau Asus menamainya ya, yang kita bahas ini tuh dimensinya 14,1 inch dengan resolusinya 1920x550, aspek rasionya 32:9 dengan refresh rate 60Hz. Yang kalau SKU editing tadi yang 4K UHD, secondary displaynya itu ada di 4K juga. Kalau untuk bobotnya menurut saya masih di atas rata-rata laptop gaming, jadi masih agak berat dengan 2,48 kg. Tapi yang menarik, dia nggak terlalu tebal untuk sebuah laptop gaming yang full power seperti ini. Dengan ketebalan 2,09 cm. Tipis sebenarnya ya, 2,09 hampir 2 cm. Tapi kenapa dia kok nggak ringan, 2,48 kg? Karena dia sudah menggunakan bahan all materialnya ini menggunakan metal. Tapi resikonya karena pakai metal ya, jadi bobotnya agak berat. Dan tahun lalu seingat saya ya, Asus Zephyrus Duo SE itu hanya menggunakan prosesor yang bukan AMD Ryzen lah intinya ya. Kalau misalkan saya salah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi saya ingat banget Zephyrus Duo SE itu hanya ada di prosesor yang bukan AMD. Nah tahun ini di Ryzen 5000 series, di Zephyrus Duo, di laptop gaming high-end-nya Asus udah ada prosesor AMD, yang berarti AMD sudah banyak diakui. Bahkan Asus adalah brand yang pertama kali memasukkan Ryzen 5000 series secara resmi ke Indonesia. Dan untuk yang kita bahas ini, prosesornya menggunakan Ryzen 7 5800H. Ryzen 5000 menghadirkan desain arsitektur Zen 3 yang berbeda dengan generasi sebelumnya, yang memberikan kecepatan prosesor lebih tinggi, peningkatan cache memory hingga 2MB, serta efisiensi yang lebih baik. Dengan Zen 3 ini tentunya membuat prosesor Ryzen 5000 memiliki kinerja yang lebih cepat dan lebih baik untuk single core ataupun multi core. Dengan 8 core, 16 thread, boost clocknya ada di 3,2 GHz, maksimum boostnya ada di 4,4 GHz, jadi udah kenceng banget. Dengan 16
MB L3 case memang masih sama-sama 7 nanometer dengan generasi sebelumnya yaitu Ryzen 7 4800H. Cuman ini karena arsitekturnya beda jadi dia lebih kenceng. Kalau di Ryzen 7 4800H itu max boostnya ada di 4,2 GHz, sedangkan di Ryzen 7 5800 ini ada di 4,4 GHz, dan untuk boost clocknya juga bertambah sekitar 0,3 GHz. Jadi kalau Ryzen 7 4800H itu 2,9 GHz, sedangkan untuk Ryzen 7 5800 ini ada di 3,3 GHz. Untuk graphic cardnya ditanamkan dengan RTX 30 series dengan RTX 3060 laptop GPU GDDR6 dengan VRAM 6GB yang memori boostnya bisa sampai 1702 MHz. Dan RTX 3060 di Asus ROG Zephyrus Duo ini sudah support dengan fitur terbarunya Nvidia ya, yang baru-baru itu dia udah support karena tidak semua device bisa support. Contohnya ada Dynamic Boost 2.0 di mana dia bisa menyeimbangkan proses kinerja antara CPU dan juga GPU, dan kalau misalkan imbang yang terjadi baterainya bisa lebih awet. Terus juga ada resizable bar yang mungkin beberapa dari kalian udah banyak yang tahu lah ya, karena di video sebelum-sebelumnya udah saya jelaskan. Jadi resizable bar itu secara garis besar ya, intinya itu adalah teknologi PCIe Express di mana CPU diizinkan untuk mengakses semua frame buffer dari GPU. Jadi kalau dulu CPU itu cuma diizinkan untuk mengakses sekitar 256 MB VRAM, kalau dengan resizable bar ini dia bisa diizinkan untuk mengakses semua VRAM. Jadi semua frame buffer bisa diakses. Nah, kalau misalkan 256 MB itu pasti banyak antrian data. Kalau dia diizinkan untuk mengakses semua VRAM, yang terjadi adalah tidak ada antrian data. Kalau datanya tidak antri berarti yang diolah lebih banyak dan hasilnya performanya pun lebih maksimal. Kemudian untuk memori RAM-nya dual channel dengan 16GB DDR4, speednya ada di 3200 MHz. Yang satunya onboard 8GB, satunya ada di keping 8GB. Jadi kita bisa upgrade sesuai dengan keinginan kita di satu slot kepingnya ini. Karena yang onboard ya tidak bisa kita otak-atik lagi. Untuk SSD-nya juga udah kenceng banget, lebih dari 3000 Mbps dengan kapasitas yang juga besar, 1 TB, anti 512 GB klub lah ya, langsung 1 TB. Dan kalau kalian merasa 1 TB ini kok kecil ya, kok udah penuh, tenang aja karena kita juga masih bisa upgrade storage, karena di Asus Zephyrus Duo ini masih ada satu slot M.2 NVMe buat kita tambah storage. Lanjut ke ritual wajib DKID. Jadi untuk Excel-nya udah bisa dibuka dengan satu tangan. Sebenarnya Asus ROG Zephyrus Duo ini bukanlah laptop dengan inovasi baru karena dia udah keluar dari tahun lalu. Cuman entah kenapa ketika dibuka seperti ini ya dan screenpad-nya itu muncul, kayak kesannya itu saya nggak bosen aja ya, kayak canggih, futuristik, dan terlihat keren. Terus dengan posisi screenpad yang terbuka sekitar 13 derajat ini, Asus mengklaim airflow-nya bisa lebih optimal sekitar 30% karena ada udara panas atau airflow yang bisa keluar dari sana. Dan nama cooling dari Asus ROG Zephyrus Duo ini adalah AAS atau Active Aerodynamic System. Dan banyak banget teknologi cooling di Asus Zephyrus Duo ini. Untuk pastanya udah pakai thermal glizi yang diklaim bisa menurunkan temperatur sampai 10 derajat Celcius. 4 exhaust heatsinknya terbuat dari copper fin yang sangat tipis dengan totalnya ada 222 heatsink dan heatspace-nya ada 5 dengan dual fan. Untuk performa coolingnya nanti aja ya kita coba di bagian performa. Apakah dia benar-benar dingin seperti klaimnya? Sekarang kita bahas dulu untuk keyboardnya. Jadi keyboardnya ini mengadaptasi keyboard desktop dengan travel distance-nya itu 1,4 mm, jadi enak banget buat ngetik. Tombolnya juga besar-besar, feel tactile-nya dapet banget. Untuk gaming juga udah nyaman. Untuk RGB-nya di seri ini bukan per area lagi, tapi udah per tombol. Dan warna RGB dari tombolnya ini bisa kita custom di Armoury Crate. Ngomongin Armoury Crate, banyak banget menu yang bisa kita manfaatkan. Mulai dari atur overdrive dan juga refresh rate biar respons time-nya lebih kenceng. Terus juga ada eGPU untuk switching antara RTX 3060 ke AMD Radeon grafiknya. Jadi kalau misalkan kalian gunakan hanya untuk ngetik-ngetik, streaming, browsing, atau streaming Netflix, Ome TV, menurut saya RTX 3060-nya dimatikan aja. Jadi biar baterainya lebih awet. Untuk touchpad-nya ada di kanan, sama seperti tahun lalu. Numpad-nya juga masih ada di touchpad, ciri khasnya Asus banget. Awal-awal saya bingung banget browsing pakai Asus Zephyrus Duo ini karena touchpad-nya ada di kanan dan saya terbiasa dengan touchpad yang layaknya laptop normal. Tapi setelah 3 hari ya udah terbiasa sih ya. Dan di dalam paket pembeliannya untuk Zephyrus ROG Duo ini juga udah ada armrest, dan saran saya ya beneran ini, kalau misalkan kalian ngetik-ngetik, bikin script nggak pakai armrest itu rasanya capek banget karena posisi tombol dengan posisi arm kita ini ya itu tidak seimbang. Jadi kayak gantung gitu. Kalau misalkan cuma 15 menit mungkin nggak capek, tapi kalau udah 2 jam 3 jam capek. Tapi untungnya Asus memberikan kita armrest di dalam paket pembeliannya.
Lanjut ke segi konektivitas, Wi-Fi-nya tentu udah pakai Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5. Dan untuk portnya di sebelah kanan terdapat dua buah USB 3.2 Gen 2 Type A dan USB 3.2 Gen 2 Type C. Di sebelah belakang ada input LAN, USB Type A 3.2 lagi, dan HDMI 2.0. Di sebelah kiri terdapat card reader dan juga audio jack. Jadi untuk portnya, menurut saya untuk sebuah laptop gaming yang lumayan tipis seperti ini udah lengkap banget. Lanjut untuk baterai, secara kapasitas sebenarnya baterainya gede banget dengan 90 Wh. Kalau untuk adapternya 240 Watt yang secara dimensi menurut saya masih enak untuk dibawa kemana-mana. Karena walaupun agak lebar ya, tapi dia tipis. Dan kalau misalkan digenggam kira-kira dimensinya seginilah. Kalau untuk daya tahan baterainya, walaupun secara kapasitas tadi besar karena laptop ini adalah laptop yang full power dengan Ryzen 5000 series dan RTX 30 series. Jadi ketika saya tes menggunakan video playback 1080p, brightness-nya ada di 50%, volumenya ada di 25%, dia bisa bertahan sekitar 5 jam 20 menit. Dan ketika saya gunakan untuk main PUBG, resolusi Full HD, refresh rate-nya saya mentokkan ya 300 Hz. Untuk mode Armoury Crate-nya ada di performance, dia bisa bertahan sekitar 2 jam 50 menit. Nggak terlalu awet, tapi standarnya laptop gaming. Jadi kalau kalian bilang 2 jam 50 menit, wah kok boros banget. Enggak ya, semua laptop gaming itu kira-kira ya 2-3 jam lah. Toh laptop gaming itu performanya bakalan lebih maksimal kalau misalkan kita cas. Contohnya aja di Armoury Crate ini, kalau misalkan tidak kalian cas, mode turbonya, jadi di atas performance itu masih ada mode turbo. Kalau nggak kalian cas, mode turbonya itu nggak bisa kita akses. Jadi intinya laptop gaming itu kalau kalian pengen performanya lebih maksimal, ya dicas. Ngomongin soal performa, kita langsung aja tes gimana performa dari Asus ROG Zephyrus Duo ini. Pertama seperti biasa kita coba dulu di Cinebench R15 ya, karena saya penasaran banget dengan performanya Ryzen 5000 series Ryzen 7 5800H ini. Dan hasilnya di Cinebench R15 mode turbo Armoury Crate-nya ya, kita loop sebanyak 10 kali, dia bisa stabil di atas 2140 poin. Itu kita loop 10 kali ya di mode kondisi laptop dicas dan mode turbo 2100. Dan saya jadi penasaran gimana performanya yang Ryzen 9 5000 series. Semoga aja Asus mau minjemi atau ngirimi kita yang Zephyrus Duo karena ada SKU yang Ryzen 9. Dan di skenario kedua kita coba di mode balance Armoury Crate-nya dan laptopnya juga tidak kita cas. Memang terjadi penurunan performa ya, tapi masih kenceng banget, sekitar 1700, bahkan di running keempat kelimanya itu dia bisa tembus 1800 CB dengan mode balance kondisi laptop tidak dicas. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba benchmark di Shadow of Tomb Raider dan hasilnya mendapatkan average 71 FPS dengan settingan yang bisa kalian baca sendiri di sini. Lanjut ke game PUBG dengan settingannya Full HD, Ultra, rata kanan dan dia bisa mendapatkan average sekitar 90 sampai 100 FPS. Lanjut ke game PES 2021, di sini dia bisa dapat sampai 200 FPS. Lanjut lagi ke game Assassin's Valhalla dengan settingan yang sama, pokoknya game di sini semua rata kanan dan mendapatkan average sekitar 30 sampai 40 FPS. Kemudian game terakhir kita coba di game yang support resizable bar, yaitu Watch Dogs Legion, dan hasilnya di settingan resolusi Full HD dan juga rata kanan sama, dia bisa mendapatkan average sekitar 40 FPS. Lanjut ke tes editing menggunakan Adobe Premiere Pro, dia bisa merender template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering dengan durasi waktu yang cepat banget, 1 menit 27 detik. Lanjut untuk Blender dengan template BMW, CPU rendernya juga cepat banget ya, 3 menit 22 detik. Untuk GPU rendernya 6 menit 9 detik. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Asus ROG Zephyrus SE Duo 15GX 551HM kali ini. Saya hafal loh ya. Dan untuk harganya saya belum tahu sih ya bakalan berapa, cuman prediksi aja. Biasanya kalau AMD seharusnya bakalan lebih murah jika dibandingkan dengan prosesor yang lain. Seharusnya loh ya, kenyataannya saya belum tahu pasti. Terus kalau untuk kelebihannya, menurut saya Asus ROG Zephyrus Duo ini ya laptop yang inovatif banget. Jadi orang yang beli Zephyrus Duo menurut saya adalah orang yang kreatif dan inovatif, dan dia udah tahu mau diapakan screenpad-nya ini. Bukan hanya sebagai gaya-gayaan kalau misalkan kalian kuliah terus laptopnya kalian buka set ke cewek-cewek gitu ya, kalian taruh lihat laptopku nih set, wow
dia nggak bakalan kagum juga ya, karena biasanya cewek itu nggak terlalu peduli dengan teknologi. Tapi intinya Asus Zephyrus Duo ini adalah laptop yang inovatif, yang beli juga harus kreatif dan juga inovatif, yang bisa memanfaatkan secondary display ROG screenpad-nya yang touchscreen ini. Kalau saya dengan dual display-nya ini biasanya saya gunakan untuk analisis saham, untuk editing. Jadi timeline editingnya ada di secondary display dan video yang saya edit ada di main display. Buat bikin script juga enak. Terus kalau misalkan bosen ya buat gaming, live streaming. Di sini gamenya, di sini untuk kita lihat webcamnya. Cuman ngomongin webcam, sayangnya di Zephyrus Duo ini ya, mungkin karena framenya udah tipis jadi tidak ada webcam yang built-in. Dan di seri ini di dalam paket pembeliannya saya cek tidak ada webcamnya, hanya ada armrest. Kekurangannya di situ sih ya. Tapi kalau misalkan saya lihat di review beberapa Zephyrus Duo yang lain, bukan yang seri HM ini, dia udah ada include di dalam paket pembelian untuk webcam. Jadi tolonglah Asus biar tidak rasis ya, Zephyrus Duo harus dikasih webcam semua. Karena ini nggak ada nih. Dan kalau misalkan WFH seperti ini nggak ada webcam, kita kan harus beli webcam eksternal. Susah. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niklas Tebudi and see you on the next video. Bye-bye.